Hari ini, kita akan belajar membaca tren dengan 3 bahasa yang dibuat oleh para ahli. Pertama, kita akan belajar tentang teori Dow, kemudian Elliott 5 fase, dan terakhir Wyckoff bagaimana membaca institusi. Dengan mengetahui ini, Anda akan memahami chart yang terlihat berantakan. Siap untuk memulai bersama? Bahasa pertama untuk membaca tren adalah teori Dow. Teori ini telah dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu di Wall Street dan masih dipercaya hingga saat ini. Intinya sederhana. Perhatikan chart Bitcoin di layar Anda sekarang. Tren bukanlah sesuatu yang berantakan, melainkan memiliki struktur yang jelas. Jika tren adalah naik, maka Anda akan melihat titik rendah 1 titik tinggi 1 titik rendah 2 titik tinggi 2. Setiap titik rendah lebih tinggi dari titik rendah sebelumnya, dan setiap titik tinggi juga lebih tinggi dari titik tinggi sebelumnya. Jika tren adalah turun, maka sebaliknya, titik rendah lebih rendah, dan titik tinggi juga lebih rendah. Ini yang disebut tren. Teori Dow membagi semua tren menjadi 3 fase: fase akumulasi, fase naik, dan fase distribusi. Fase akumulasi adalah saat para ahli dan institusi mulai membeli secara diam-diam. Karena umum tidak tahu, volume transaksi relatif rendah. Fase naik adalah saat para trader mulai menyadari dan membeli, sehingga harga naik dengan cepat. Volume transaksi juga meningkat. Fase distribusi adalah saat para investor awal mulai menjual, sedangkan para investor baru membeli dengan harga yang lebih tinggi. Institusi yang telah membeli sebelumnya mulai menjual secara diam-diam. Ini adalah 3 fase yang berulang-ulang dalam setiap tren. Bahasa kedua untuk membaca tren adalah Elliott fase. Ini adalah pola yang ditemukan oleh analis Amerika pada abad ke-20, Elliott. Perhatikan chart Bitcoin di layar Anda sekarang. Saat naik, Anda akan melihat fase 1 fase 2, kecil turun, fase 3, naik kuat, fase 4, kecil turun, fase 5, naik terakhir, seperti itu. Setelah itu, Anda akan melihat AB, kecil naik, C. Mengapa 5J3? Karena ada pola yang serupa dengan kerang, gelombang, dan cabang pohon, yaitu pola fraktal. Elliott menemukan bahwa harga saham juga mengikuti pola alam ini. Pola 5G3 ini terjadi di semua waktu frame, jam, hari, minggu. Ada gelombang besar yang terdiri dari gelombang kecil, dan gelombang kecil itu sendiri terdiri dari gelombang yang lebih kecil lagi. Antara fase-fase ini, ada perbandingan matematika yang menarik. Fibonacci adalah deret angka yang terus-menerus. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Perbandingan antara angka-angka ini, 1,618, DLL, sering muncul di alam dan disebut perbandingan emas. Dari sejarah, kita dapat melihat bahwa fase 3, fase kuat, biasanya bergerak sekitar 1,618 kali lipat dari fase 1. Fase 2, fase pertama koreksi, biasanya bergerak sekitar 38,62 dari fase 1. Dalam chart, Anda dapat melihat bahwa area ini seringkali menunjukkan permintaan pembelian yang meningkat. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya pola statistik, bukanlah jawaban pasti. Eksternal faktor seperti perubahan kebijakan moneter atau perubahan suku bunga dapat membuat perbandingan ini tidak berlaku. Namun, secara empiris, area ini seringkali menunjukkan level transaksi yang signifikan. Bahasa ketiga untuk membaca tren adalah teori Wyckoff. Ini adalah analisis tentang pola perilaku investor institusi. Wyckoff menemukan bahwa pasar mengikuti siklus institusi, akumulasi naik distribusi turun. Anda dapat melihat siklus ini dalam chart Bitcoin di layar Anda sekarang. Saat akumulasi, harga bergerak dalam rentang yang terbatas, zona box, dan volume transaksi relatif rendah. Institusi sedang membeli secara diam-diam, sedangkan investor umum tidak tahu apa-apa. Ini adalah kesempatan bagi investor untuk membeli. Bagaimana untuk keluar dari zona box? Institusi harus telah membeli cukup banyak, sehingga volume transaksi meningkat dan harga melewati titik rata-rata pembelian institusi, titik keuntungan.
Institusi kemudian mulai mendapatkan keuntungan dan siap untuk distribusi. Volume transaksi menunjukkan semua proses ini. Inti dari tiga bahasa ini dapat disimpulkan dalam satu kalimat. Teori Dow membaca tren dengan pergerakan titik rendah dan tinggi yang progresif, Elliott Fase membaca pola pergerakan harga dengan perbandingan emas, dan Wyckoff membaca niat institusi dengan volume transaksi. Kalau ketiganya dilihat bersamaan, chart yang tadinya tanpa acak jadi terbaca sebagai struktur yang logis. Anda juga bisa menemukan di mana titik masuk yang rasional. Tanda peringatan 2 jangan pernah lupa. Teori-teori ini hanyalah probabilitas dan kecenderungan. Ini bukan jawaban 100 benar, dan guncangan eksternal seperti berita mendadak atau pengumuman kebijakan bisa mematahkan pola apapun kapan saja. Di materi berikutnya, kita akan belajar cara menggunakan ketiga teori ini secara komprehensif pada chart asli. Penafian, kursus ini murni untuk tujuan edukasi. Ini bukan ajakan investasi, dan segala keputusan serta tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Anda.